Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, perkenalkan saya guru baru di SMK. Ini nama saya Rifan Hakim dan saya di sini akan mengajar tentang motor listrik. Oke, sebelum kita mulai materi kita hari ini, saya akan mencoba untuk mengabsen anak-anak semua. Ada yang tidak masuk? Iya Pak. Iya Pak. Iya, berarti masuk semua ya? Iya Pak. Oke. Oke, kita langsung masuk materi aja ya. Oke. Motor listrik arus bolak-balik, motor listrik AC. Ada yang tahu sebelumnya motor listrik AC itu apa? Bolak-balik. Oh iya. Oke, langsung aja deh. Kita lihat. Nggak tahu Pak. Nah, di sini motor listrik itu sebenarnya mengkonversi energi. Energi apa? Yaitu adalah energi listrik dikonversi oleh motor listrik menuju energi mekanik. Gitu ya. Kebalikan dari motor listrik itu adalah generator listrik. Nah, yaitu mengkonversi energi mekanik ke generator listrik. Oleh generator listrik menjadi energi listrik. Oke. Benar ya? Selanjutnya, dalam motor listrik itu ada fenomena kemagnetan. Dibagi tiga. Yang pertama itu adalah induksi magnetik. Induksi magnetik itu apa? Nanti kita jelaskan. Selanjutnya induksi listrik. Dan yang ketiga, interaksi magnetik. Oke, induksi magnetik. Induksi magnetik itu adalah bila sepotong kawat menghantar di aliran arus listrik. Ini misalkan kawat ya, kita lalui arus listrik. Maka di sekitar kawat ini ada medannya, medan magnetik yang diciptakan oleh arus tersebut. Selanjutnya induksi listrik. Nah, ini bila sepotong kawat menghantar listrik dalam medan magnetik dan antara kawat menghantar dengan medan magnetik terdapat gerakan relatif, maka kawat tersebut terbentuk tegangan induksi. Ini maksudnya. Bila kawat ini ada di dalam medan dan kawat ini digerakkan. Nah, kawat ini akan menghasilkan ada energi listrik yang mengalir gitu. Berikutnya interaksi magnetik. Bila sepotong kawat nih, contohnya misalkan kawat ini ya, kawat ini ada arus listriknya, terus di sekitarnya ada medan magnet. Nah, pasti kawat ini akan bergetar ke arah tertentu gitu. Oke, next. Nah, bila sepotong kawat menghantar di arus listrik, maka di sekitar kawat tersebut terbentuk medan magnet. Nah, kalau arusnya menjauhi si pembaca, saya pembaca, arusnya menjauhi, tandanya seperti ini. Nah, kita akan tahu arah dari medan magnetik itu. Bila arah arus pada kawat menjauhi pembaca, maka arah kuat medan magnet terbentuk di sekitar kawat searah putaran jarum jam. Ini gambarnya. Ini pembaca, arusnya menjauhi. Nah, ini medan magnetnya berputar searah jarum jam ya. Kalau mendekati, kebalikannya. Nah, bila sepotong kawat menghantar listrik tetap pada medan magnet dan kawat digerak-gerakan, maka kawat tersebut ada tegangan induksinya. Kaidah telapak tangan. Bila telapak tangan kanan menghadap kutub utara magnet, sedangkan arah gerakan menghantar searah dengan arah ibu jari. Jadi arahnya itu tangan kanan, arah kawat itu ke sebelah kiri, ya, seperti ini. Arah tegangan induksinya ke atas. Ini tangan kanannya menghadap kutub utara magnet. Oke, next. Nah, interaksi magnetik. Kaidah telapak tangan kiri. Ini kutub utara, kutub selatan. Bila telapak tangan kiri menghadap kutub utara magnet, menghadap ke atas, arus listrik mengalir pada patronan listrik searah dengan keempat jari yang direntangkan. Arahnya menjauhi pembaca.
dari sini menuju sini, dan gerakan kawat itu adalah ke ibu jarinya, ke sebelah kanan ya. Ya benar. Oke, sekarang introduce to motor AC. Kita akan mengenalkan motor AC itu seperti apa. Tadi udah dijelasin kan, motor listrik itu adalah yang mengkonversi energi elektrik menjadi magnetik. Nah, ini di motor listrik itu digunakan pada pompa, kipas angin, blower, kompresor, dan macam-macam. Nah, ini sama seperti tadi. Next aja ya, udah tahu kan? Ini sama kalau misalkan F dipengaruhi banyak lilitan. F gaya sama dengan sampatan flux dikali induktor banyaknya lilitan. Oke. Nih di dalam motor listrik itu ada stator, ada motor, ada rotor. Stator itu adalah yang bagian statis yang tidak bergerak. Nah, ini rotor nih. Belitan rotor itu memiliki belitan yang dimasukkan ke dalam slot-slot yang ada di kumparan itu sendiri. Nih tadi putaran rotor, synchronous speed juga akan kita jelaskan di sini. Rumusnya tadi udah pada tahu kan? Synchronous speed itu yang 120 kali F kali P, di mana F-nya itu adalah frekuensi, P-nya itu adalah jumlah kutub. Nah, kita bisa tahu nih, kalau misalkan kita dikasih 20 kutub dan frekuensinya 50 Hz, jadi putaran sekuensinya seperti ini, 300 RPM, 120 kali frekuensi dibagi 20. Sama seperti tadi, ini contoh soal yang kedua. Kalau misalkan ada 60 Hz dan jumlah kutubnya ada 4, seperti ini. Oke, slip. Slip itu adalah selisih dari putaran rotor dengan putaran sinkronis yang tadi. Langsung aja kita ke contoh soal ya. Kalau misalkan ada 6 induksi, motor induksi 3 fase, ada 6 kutubnya, frekuensi segini, dan putaran rotornya segini, 1140. Kita dapat menghitung kita dapat mengkalkulate slipnya dari rumus sinkronus yang tadi, sinkronus speednya. Kita dapat mengetahui nilai dari putaran sinkronusnya. Nah, slipnya itu tadi 120 dikurang 1140 sampai dengan 40 rpm. Nah, nilai slip dalam persen 60 per 1200 rpm dikali 100%. Nah, hasilnya 5%. Oke. Di sini ada bagian-bagian nama motor induksi. Yang pertama itu adalah papan nama di sini. Ini kotak terminalnya. Ada lagi di sini, ini stator. Kumparan stator ini adalah rotornya. Oke. Sama kayak tadi, ini kumparannya. Ini rotor. Oke, next. Nah, kita akan belajar putaran motor di sini. NS. Nah, NS itu adalah putaran medan magnet di sekitar stator, dan ini itu adalah putaran rotornya. Oke, dari rumus yang tadi itu, yang F kali 120 dibagi wall itu, jadi semakin banyak kutubnya, gerakannya akan semakin Lambat. semakin banyak kutubnya, Oh, lambat. semakin lambat dia, benar. Lambat, Pak. Lambat, Pak. Oke kan? Lambat, Pak. Konstruksi stator ini ada statornya. Ya, lanjut. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Anak-anak? Ada. Ada. Oke. Oke, sekian dari Bapak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.